Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfianur dengan NIM 0442242175. Saya berasal dari UPBJJ Banjarmasin. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 2, yaitu tugas 2 jaringan komputer, yaitu menjelaskan serta mempraktekkan perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan jaringan komputer menggunakan CMD. Sebelum kita memasuki CMD tersebut, mungkin ada beberapa perintah yang memerlukan hak administrator pada kontrol pengguna akun dari Microsoft Windows. Artinya kita harus melog on sebagai administrator di CMD tersebut. Caranya kita cukup mudah, yaitu klik kanan terus run as administrator. Kita klik seperti ini. Nah, mengetahuinya cukup mudah kalau kita sudah menjadi administrator, yaitu dengan melihat titel di atas yang ada tulisan administrator. Selanjutnya kita memasuki penggunaan perintah pada CMD. Yang pertama adalah CD. Kita enter. Perintah CD ini adalah perintah yang digunakan untuk berpindah-pindah dari direktori satu ke yang lain. Kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke perintah CLS. Perintah ini adalah perintah yang digunakan untuk membersihkan teks pada layar komputer. Kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian perintah CLS garis miring tanda tanya. Kita enter. Nah, perintah ini adalah perintah yang memberitahukan bahwa CLS itu adalah perintah yang digunakan untuk membersihkan layar komputer. Terus kita masuk perintah dir. Biar kelihatan garis miring tanda tanya. Kita enter. Nah, perintah dir garis miring tanda tanya ini adalah perintah yang digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya. Terus kita masuk ke appconfig. Kita enter. Nah, perintah appconfig ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, terus gateway, netmask atau hostname. Bisa juga memperlihatkan kita waktu lama sewa IP address yang ada pada komputer. Terus kita masuk ke appconfig. Garis miring A. Kita enter. Nah, perintah ini mungkin sama dengan appconfig sebelumnya, cuman perintah ini menambahkan informasi seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang kita gunakan. Terus kita lanjut ke config garis miring tanda tanya. Kita enter. Nah, perintah ini adalah perintah yang memberikan penggunaan jenis-jenis fconfig yang
akan kita gunakan. Contohnya seperti yang sudah kita gunakan seperti fconfig show fconfig, yaitu ada show information, terus fconfig _a yaitu show detail information, seperti itu, dan seterusnya. Terus kita masuki fconfig _rename release kita enter. Nah, perintah fconfig release ini adalah perintah yang digunakan untuk melepaskan atau mereset semua IP address yang sudah kita setting. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP, seperti itu. Terus kita masuk ke fconfig rename kita enter. Nah, perintah fconfig rename ini adalah perintah yang digunakan untuk menetapkan IP address yang baru, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, tetapi hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dari DHCP. Kemudian kita masuki fconfig display DNS, kita enter. Nah, fconfig display DNS ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan DNS termasuk localhost koneksi. Terus kita masuk ke fconfig flush DNS, kita enter. Nah, perintah ini adalah perintah yang digunakan untuk menghapus atau mereset DNS change. Dapat dilihat sukses dalam penghapusan DNS change. Terus kemudian kita ke perintah selanjutnya, yaitu fconfig register DNS, kita enter. Nah, di perintah ini ada perintah yang digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita lanjut saja ke perintah selanjutnya, yaitu perintah ping. Kita enter. Nah, perintah ping ini adalah perintah yang melakukan pengecekan respons server dan klien dalam sebuah jaringan internet. Selanjutnya kita ke
perintah net start enter. Mungkin ini agak lama. Perintah net start ini adalah perintah yang program berbasis teks yang berfungsi untuk memantau koneksi jaringan pada suatu komputer, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Dapat kita ketahui ya, di sini ada proto, local address, sama for ignition dan state. Proto itu adalah kolom yang menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Sekarang kita pakai TCP. Kemudian local addressnya adalah kolom yang menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Terus yang kedua adalah for address. Ini adalah kolom yang menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Nah, sudah. Terus yang terakhir state adalah kolom yang menunjukkan status dari koneksi yang sudah terjadi. Terus kita masuk record enter. Nah, perintah record ini adalah perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Selanjutnya kita ke perintah ping. Perintah ping adalah perintah yang digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracker. Kemudian kita selanjutnya itu lookup. Kita enter. Perintah ini adalah perintah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita tulis selanjutnya itu nets uncon. Ini kita exit dulu. Tulis nets karena menunggu run show profile. Nah, perintah nets ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Dan juga perintah ini dapat dilihat bahwa perintah di mana koneksi yang
pernah kita gunakan. Terus kita masuki perintah root, kita enter. Perintah ini ada perintah yang digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Root ini digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Yang terakhir adalah net. Kita enter. Perintah net ini adalah perintah yang digunakan untuk mengupdate, melihat, maupun memperbaiki jaringan. Bahkan perintah ini bisa juga digunakan untuk melakukan setting jaringan, seperti itu. Mungkin itu saja praktek yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam melakukan praktek pada tugas ini. Terima kasih dan mohon terus dibimbing dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.